Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Dia. Selamat datang di pembelajaran kimia. Apa yang akan kita pelajari hari ini, Bu? Kita akan melanjutkan pembelajaran minggu sebelumnya tentang sel elektrolisis, Dia. Hukum Faraday 1 dan 2 ya, Bu? Betul, Dia. Tujuan pembelajaran kita adalah menerapkan stokiometri reaksi redox dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran terkait sel elektrolisis. Ayo Bu, kita mulai belajar. Ayo Dia. Pembelajaran kimia kali ini adalah tentang hukum Faraday. Ini adalah kelanjutan tentang pembelajaran sel elektrolisis yang telah kita pelajari sebelumnya. Masihkah kalian ingat tentang elektrolisis larutan AgCl dengan elektroda karbon yang telah kita pelajari pada video sebelumnya? Nah, di sana di anoda terbentuk gelembung gas klorid dan di katoda terdapat endapan perak. Berapa banyak gas klorin yang terbentuk di anoda? Dan berapa endapan perak yang terbentuk di katoda? Untuk menjawab hal tersebut, seorang ilmuwan yaitu Michael Faraday itu merumuskan bahwa hal tersebut sebanding dengan muatan yang dilewatkan dalam sel dan massa ekuivalen zat tersebut. Nah, nantinya ini dikenal sebagai hukum Faraday pertama yang dinyatakan dalam rumusan massa zat yang dihasilkan sama dengan massa ekuivalen dikali dengan kuat arus dikali dengan waktu dalam detik dan dibagi dengan tetapan Faraday yaitu 96.500 coulomb per mol. Di mana massa ekuivalen itu dihitung dengan rumus AR, massa atom relatif dibagi dengan N, yaitu jumlah elektron yang diterima atau dilepas. Mari kita masuk ke contoh soal. Jika pada elektrolisis AgCl dengan elektroda karbon dipergunakan kuat arus 10 ampere, lama waktu elektrolisis adalah 1 jam. Dan massa atom relatif dari perak adalah 108. Maka jumlah zat yang mengendap di katoda adalah. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita cari yang pertama yaitu diketahui larutan perak klorida. Kemudian I yaitu kuat arusnya 10 ampere, T di sana dalam jam, maka kita harus merubahnya menjadi dalam detik. Jadi 1 jam itu adalah 3.600 detik. Kemudian massa atom relatif dari perak adalah 108. Selanjutnya kita tentukan yang ditanya. Yang ditanya adalah jumlah zat yang mengendap di katoda. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menentukan dulu reaksi di katoda dengan cara yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Jika kalian lupa, silahkan kalian belajar lagi video sebelumnya. Nanti diperoleh di sana bahwa reaksi di katoda adalah ion perak ditambah elektron menghasilkan endapan perak, di mana N yang terlibat itu adalah 1. Sehingga kita masukkan ke rumus W sama dengan EIT kali per 96.500, di mana E adalah AR per N, maka rumusnya menjadi W sama dengan AR per N kali IT per 96.500. Kita masukkan angkanya. AR Ag adalah 108, N-nya 1 kali 10 kali 3.600 detik per 96.500. Nanti kalian hitung sendiri ya hasilnya, anak-anak. Kemudian, nah kita lanjutkan. Bagaimana jika sel elektrolisis
disusun secara seri. Misalnya ada 2 sel, 3 sel seperti di gambar disusun secara seri. Bagaimana kita menentukan zat yang mengendap? Faraday merumuskannya dalam hukum Faraday 2, yaitu massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Jadi, jika beberapa sel elektrolisis disusun secara seri atau arus listrik sama, maka perbandingan massa zat yang dihasilkan akan sama dengan perbandingan massa ekivalen masing-masing. Kalau ditulis dalam rumus yaitu seperti ini. W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Inilah rumusan dari hukum Faraday yang kedua. Dengan W adalah jumlah zat yang mengendap atau terbentuk atau terurai, kemudian E itu adalah ekivalen, massa ekivalen. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada sejumlah arus listrik dialirkan melalui larutan perak nitrat dan larutan tembaga 2 sulfat. Bila logam perak yang diendapkan sebanyak 21,6 gram, berapa gram logam perak yang diendapkan? Nah, di sini dia dirangkai seri ya, seperti di gambar. Oke. Nah, yang diketahui adalah larutan perak nitrat. Kita cari AR-nya di tabel periode. HR-nya adalah 108 ArAg perak. Kemudian larutan tembaga 2 sulfat, kita cari AR tembaganya adalah 63,5. Kemudian di soal sudah diketahui banyaknya tembaga perak yang mengendap adalah 21,6 gram. Kemudian apa yang ditanya yaitu banyaknya Cu yang mengendap. Untuk itu kita cari dulu reaksi di katoda untuk sel 1 dan di katoda untuk sel yang kedua. Untuk mencari ini ya kembali lagi ke anak belajar video yang sebelumnya. Untuk reaksi di katoda untuk sel pertama itu adalah ion perak ditambah elektron menjadi endapan perak. Jadi N-nya di sini adalah 1. Sedangkan reaksi di katoda untuk sel yang kedua adalah ion tembaga ditambah 2 elektron menjadi endapan tembaga. Jadi N-nya di sini ada 2. Nah, itu kita masukkan ke rumus. WAG per WCU sama dengan EAG per ECU. Nah, di sini dimasukkan E itu kan AR dibagi dengan N. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Kemudian kita masukkan WAG sudah diketahui di soal. Tinggal kita masukkan angka yang di sini dibawa ke sini. Kemudian WCU yang ditanya. Kemudian 108 dibagi dengan 1, 63,5 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah ini. Nah, ini dibagi dulu. Setelah itu kita kali silang dan bagi. Hasilnya adalah WCU-nya adalah 6,35 gram. Paham anak-anak? Kalau belum paham, simak lagi sekali nanti ya. Wah, ternyata sulit juga ya, Bu. Tidak juga dia. Dengan memperbanyak latihan, pasti bisa. Siap, Bu. Saya akan mengerjakan soal-soal di modul. Bagus dia. Bisa kamu simpulkan apa yang kamu pelajari hari ini? Tentu bisa, Bu. Ayo dia. Hukum Faraday 1 menyatakan bahwa massa zat yang diendapkan atau dilarutkan sebanding dengan muatan yang dilewatkan dalam sel dan massa ekivalen zat tersebut. Hukum Faraday 2 menyatakan bahwa massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Demikian pembelajaran kimia hari ini.